Kupu tanpa sayap tak ada di dunia ini. Mawar tanpa duri jarang ada, atau boleh dikata tak ada. Persahabatan tanpa cacat juga jarang terjadi. Tetapi cinta tanpa kepercayaan adalah suatu bualan terbesar di dunia ini. Itulah sepenggal syair yang dibuat puluhan tahun yang lalu. Puisi yang tercurah dari isi hati seorang wanita yang bernama Gusti Nurul. Sebagai sosok yang dikagumi oleh tokoh besar yang ada di Indonesia, bukan hanya dari kecantikannya saja, melainkan pemikirannya yang dianggap sudah jauh melampaui zamannya. Meskipun ia dibesarkan di dalam keraton Jawa, yang kental dengan pandangan tradisional, namun hal tersebut tidak bisa mengekang sikap dan juga pemikiran modern dari Gusti Nurul. Karena itulah ia mendapatkan julukan The Bloem van Mangkunegara oleh Ratu Belanda yaitu Wilhelmina, yang memiliki arti sebagai kembang dari Mangkunegara. Gusti Nurul dilahirkan di Istana Mangkunegara pada 17 September 1921 di Surakarta. Ia memiliki nama lengkap Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani. Ia merupakan anak dari Mangkunegara ke-7 dengan permaisuri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Timur. Sejak kecil, ia sudah hidup dalam lingkungan keraton yang kental dengan adat Jawa yang tradisional. Namun, sejak remaja ia memiliki ketertarikan yang dianggap di luar dari tradisi nenek moyangnya. Selain dikenal karena kecantikannya, ia juga tumbuh sebagai wanita yang memiliki bakat dalam hal menari, serta ilmu sastra, dan ia juga aktif dalam kegiatan sosial, hingga menyumbangkan pemikirannya dalam masa pergolakan pasca Indonesia Merdeka, khususnya di wilayah Solo dan juga sekitarnya. Karena itulah ia juga mendapatkan undangan dari Ratu Wilhelmina ke Belanda dalam rangka pernikahan putrinya, yaitu Juliana, dengan Pangeran Bernard, untuk menari dalam acara sakral tersebut. Selain itu, Gusti Nurul juga merupakan salah satu wanita Indonesia yang wajahnya terpampang dalam majalah legendaris terbitan Amerika, yaitu Life, pada 25 Januari 1937, terbitan ke-25. Tak heran jika banyak sosok penting yang tertarik dengannya, sebut saja Bung Karno, Sultan Syahrir, Sultan Hamengkubuwono ke-9, hingga Pangeran Jatikusumo. Namun, sayangnya cinta mereka tidak juga bersambut, meskipun beberapa di antaranya memiliki niat yang serius untuk meminangnya. Tentu saja banyak yang menanyakan hal tersebut, karena ia merupakan satu-satunya wanita yang telah menolak cinta dari tokoh-tokoh penting yang memiliki wibawa, hingga harta yang menjamin kehidupannya. Namun, akhirnya pertanyaan tersebut terungkap. Ketika ia diwawancarai, ternyata alasan Gusti Nurul menolak mereka hanya karena satu hal, yaitu ia tidak ingin dimadu. Karena ia menganggap wanita juga layak untuk dicintai dan juga dihargai. Sehingga, ia memutuskan untuk tidak menerima pinangan dari beberapa tokoh penting tersebut. Gusti Nurul kemudian memilih untuk menikah dengan seorang perwira yang dianggap tidak memiliki karir yang gemilang. Namun Gusti Nurul tidak pernah melihat hal tersebut sebagai kekurangan. Ia memilih Suryo Sujarso sebagai suaminya. Bahkan ia rela meninggalkan kemewahan serta darah birunya, karena ia memilih untuk hidup menjadi orang biasa dan juga jauh dari hingar-bingar kemewahan istana. Gusti Nurul meninggal di Bandung pada 10 November 2015 di usia yang ke-94 tahun. Ia meninggalkan 7 orang anak, 14 cucu dan juga 1 cicit. Jenazah Gusti Nurul kemudian dibawa kembali ke Solo dan dimakamkan di Astana Girilayu, Matesi, Karanganyar, sebagai makam keluarga besar dari Mangkunegara. Demikian sedikit penjelasan mengenai sosok wanita yang mewarnai catatan sejarah di Indonesia. Bahkan karena kecantikan alaminya tersebut, salah satu perusahaan kecantikan besar di Indonesia, yaitu Martha Tilaar, bahkan banyak belajar dari sosok Gusti Nurul. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan salam jas merah.